Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam. Karena siapa tahu kalian nontonnya pagi hari, siang hari, atau malam hari. Balik lagi bersama saya Bayu Nugraha di program acara Kata Dokter. Kata Dokter kali ini spesial banget kita hadirkan buat sahabat Wibawa Mukti. Beberapa hari yang lalu kita sempat bahas nih ya di teman-teman kantor, kan ada beberapa teman kantor juga yang sudah mempunyai putra ataupun putri. Nah, mereka itu mengeluhkan nih soal mata yang suka kedip-kedip gara-gara kebanyakan lihat HP atau nonton HP. Nah, hari ini kita akan bahas bersama dengan dokter spesialis mata. Langsung saja kita kenalan. Dari IMC Cikarang ada Dokter Andreas. Halo Dok. Halo. Sehat? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Baik, sehat ya. Alhamdulillah sehat juga. Nah, Dokter Andreas ini adalah merupakan dokter spesialis mata di RS IMC Cikarang. Kita akan bahas soal spesialis mata, soal mata pokoknya hari ini ya. Nah, untuk sahabat Wibawa Mukti jangan lupa subscribe YouTube channel kita dan saksikan terus program-program yang ada di Wibawa Mukti TV. So, Dok, kita langsung aja nih ya. Beberapa hari yang lalu kita membahas soal mata nih, kan ada beberapa kru WMTV juga yang udah punya anak atau putra-putri ya gitu. Mereka mengeluhkan tuh soal mata anak-anaknya yang sekarang tuh jadi lebih sering ngedip-ngedip gitu, apalagi pada saat kita lagi atau anak tersebut lagi nonton handphone atau lihat handphone. Itu sebenarnya ada efek apa sih Dok dari handphone tersebut sampai bisa mata si anak tersebut kedip-kedip? Ya. Terima kasih Mas Bayu, terima kasih Bapak Ibu, Sobat Wibawa Mukti semua. Jadi kalau anak-anak kita itu matanya sering berkedip-kedip, itu bisa jadi gejala awal dari suatu kelainan. Yang paling banyak itu memang minus, ya Mas Bayu. Minus, kemudian saya juga mendapati beberapa waktu terakhir ini banyak juga yang mengalami silinder. Jadi sedikit perbedaan antara minus dan silinder ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau minus itu dia kabur, jadi kabur seperti itu. Dia tidak bisa melihat benda apa itu, jadi kabur. Nah, sementara silinder itu dia masih bisa lihat, tetapi berbayang. Jadi ada shadow-nya, kotor, tidak bersih, stretch, buram, stretch, kira-kira seperti itu. Tapi ada juga kelainan pada seseorang minus ada, silinder ada. Jadi bayangin aja campuran keduanya tadi. Jadi sudah blurred, kemudian berbayang. Itu bisa kayak gitu Dok? Bisa. Bisa juga. Atau sebelah-sebelah kali, yang ini silinder, yang ini minus. Bisa juga. Gitu. Bisa juga. Jadi kesemuanya ini disebut dengan kelainan refraksi. Paling banyak terjadi memang pada anak-anak dan pada generasi muda. Belakangan ini 2 tahun terakhir karena penggunaan gadgets kemarin ya, karena kita dihimbau di rumah itu. Jadi case-nya meningkat Mas Bayu memang. Jadi kembali lagi, jadi sering berkedip bisa jadi tanda awal walaupun belum tentu Bapak Ibu. Nah, sehingga yang dilakukan adalah segera bawa periksakan anak untuk mengetahui pastinya apakah benar ada kelainan atau belum. Mungkin itu saran saya Mas Bayu. Ya. Oh, berarti itu salah satu kemungkinan kelainan refraksi. Yes. Nah, selain kedip-kedip gitu juga hal yang bisa menyebabkan kelainan refraksi itu ciri-cirinya apa lagi Dok? Ini pertanyaannya berarti yang menyebabkan kelainan refraksi ya. Jadi kebiasaan-kebibiasaan anak atau mungkin remaja atau mungkin anak muda atau mungkin seperti kita orang dewasa yang mana kita pakai gadget atau handphone, laptop berjam-jam lamanya tanpa memberikan waktu istirahat. Bahkan kalau dilihat rata-rata di atas 8 jam per hari. Bahkan sudah di tempat tidur malam masih tetap ya. Masih ya kan. Kalau handphone belum jatuh ke muka tuh belum selesai ya. Jadi kebiasaan melihat dekat yang berlama-lama, nah ini salah satu faktor resiko paling besarnya Mas Bayu. Lalu yang berikutnya adalah outdoor time yang kurang. Jadi waktu di luar ruangan yang sangat kurang. Nah ini udah penelitiannya Mas Bayu. Jadi udah terbukti bahwa orang yang lama di dalam ruangan itu lebih mudah terkena minus, silinder dan kawan-kawan itu, kelainan refraksi itu daripada orang yang banyak aktivitasnya di luar. Ya, jadi hal-hal ini juga menentukan. Kemudian faktor lain ya mungkin faktor genetik. Ya memang genetik juga ada. Jadi kalau ayahnya, ibunya sudah pakai kacamata, ada minus silinder, bisa jadi anaknya punya potensi seperti itu. Tetapi
faktor genetik ini masih bisa dimodifikasi dengan cara begitu anaknya dari kecil diajarkan kebiasaan yang baik, maka kemungkinan besar bisa ditahan potensi itu. Oke. Tapi kan agak sulit ya karena kebiasaan sekarang sekolah aja udah pakai betul. Namanya ibu-ibu ya, kalau di rumah lagi masak nggak mau ribet, anaknya nangis, Denny nonton handphone aja gitu. Kalau enggak, Denny mau bukain laptop aja gitu. Emang agak susah dihindari kalau tidak mengurangi kebiasaan ya akan terjadi seperti itu. Nah dok, untuk kelainan refraksi sendiri kan tadi bisa silinder, bisa minus. Apa sih dok yang membedakan? Kan suka ada, aku minus jauh nih, aku minus deket nih. Itu tuh apa sih dok? Oke. Jadi kalau minus itu udah pasti rabun jauh. Oke. Jadi kabur melihat jauh, melihat dekat jelas. Oke. Nah itu pemahamannya. Nah yang satunya adalah rabun dekat. Plus. Yes, bukan minus ya, plus. Dia melihat dekat kabur, tidak bisa memang, tetapi kalau melihat jauh biasa gitu. Ibaratnya kalau nyetir itu yang kabur itu malah di dashboard ini. Jadi kalau jauh malah kelihatan jelas gitu. Ada orang seperti itu juga. Ya. Namanya hipermetropia. Kalau minus itu miopia. Kalau silinder itu astigmatisme. Jadi ini semua kelainan refraksi. Nah dok, dari handphone ini sendiri emang apa yang berbahaya untuk mata sebenarnya? Kita kembali ke basic ya. Makasih banget sudah ditanya begitu. Jadi di luaran sana bertebarin informasi bahwa handphone berbahaya. Saya sering katakan bahwa handphone tidak bisa dicegah. Kedepannya juga kita akan menggunakan itu. Anak-anak kita akan menggunakan itu, ya. Berbeda dengan zaman kita dulu. Jadi sebenarnya handphone itu tidak menyebabkan kerusakan langsung pada mata, tidak menyebabkan perdarahan, tidak menyebabkan kanker, apalagi sesuatu yang menyeramkan, begitu ya. Nah, efek dari handphone hanyalah membuat mata menjadi lelah. Itu saja. Karena jaraknya dekat. Ya. Zaman dulu saya punya teman tidak ada handphone zaman dulu, tapi teman saya yang rajin baca, punten ya, yang rajin membaca itulah yang pakai kacamata tebal. Benar nggak, Mas? Betul. Benar. Iya. Jadi yang kalau saya tidak terlalu suka baca dulu ya. Jadi tidak terlalu berefek gitu ya. Jadi intinya adalah jarak dekat dan waktunya. Jadi jaraknya jangan terlalu dekat dan waktunya diatur. Ada waktu istirahat. Lalu efek handphone yang kedua adalah karena dia ada sinar blue light-nya. Blue light dari handphone itu manufactured blue light, jadi blue light dari pabrik ya. Untuk membuat pixel itu supaya bisa kita lihat. Kalau enggak kan nggak bisa kelihatan. Ya. Nah, tapi ingat blue light itu tidak menyebabkan kerusakan yang fatal pada mata, tidak. Hanya menyebabkan seseorang sulit tidur. Atau insomnia. Bayangin aja kalau di kamar malam masih begini, sehingga dia kan sulit tidur. Betul. Akhirnya dia nggak bisa tidur, terus dia pengen tahu apa lagi isinya, akhirnya jam tidur lewat, paginya jadi tidak bersih penglihatannya. Jadi terganggu jam tidurnya, seperti itu. Jadi ini seperti lingkaran yang bolak-balik begitu. Jadi bisa saya bilang, saya pernah dapat pasien, dia tidur, merem, tapi tidak bisa masuk nyenyak. Jadi hanya tutup mata saja, jadi paginya itu tidak segar dia. Nah itu, jadi efeknya handphone itu satu, kelelahan pada mata, yang kedua mengganggu jam tidur. Betul. Sederhananya itu aja. Berarti ya sebenarnya bukan handphone yang salah tapi manajemen waktu kitanya yang salah ternyata. Tidak ada yang salah dengan handphone. Betul, jadi nggak ada alasan. Ini gara-gara handphone nih matanya jadi kedip-kedip mulu, padahal bukan handphonenya tapi manajemen waktunya aja yang kita suka berlebihan. Ya, dok. Nah dok, kalau kita udah rabun minus, plus, silinder, kacamata tuh bisa mengobati nggak sih? Jadi saya beritahukan konsepnya. Kelainan refraksi, minus, silinder dan kawan-kawan itu adalah di mana cahaya yang masuk itu tadinya jalannya benar, masuk ke dalam bola mata, jatuh tepat di pusat penglihatan kita, hasilnya jelas. Ya, simpelnya begitu. Panjang prosesnya, ribet kalau dijelaskan. Di gelombang cahaya berubah menjadi persepsi, kan? Jadi image gitu. Karena kelainan-kelainan minus silinder itu sehingga menyebabkan cahaya yang masuk tadi tidak tepat jatuh di pusat penglihatan. Ada yang belum sampai udah jatuh duluan, ada yang kelewatan, ada yang masuk satu jadi banyak. Nah, jadi macam-macam dia fokusnya itu.
Sehingga lensa si kacamata itu, dia fungsinya adalah prinsip fisika mengembalikan atau membenarkan, memperbaiki, dibelokkan lagi cahayanya supaya sampai yang kurang sampai di tujuan, yang kelewatan jangan kelewatan sini, tepat di tujuan, yang jadi banyak fokusnya disatuin lagi jadi satu fokus. Jadi kira-kira seperti itu, sehingga hasilnya jelas. Nah, jadi kalau ditanya kesimpulannya, lensa itu dalam bentuk kacamata maupun lensa kontak itu adalah alat bantu penglihatan, Mas Bayu. Prinsipnya fisika, membuat fokus sehingga menjadi jelas. Jadi kalau dalam artian mengobati, membuat penglihatan jelas, ya. Tapi kalau dalam artian mengobati, menghilangkan, tidak. Bukan. Yes. Ya, berarti itu yang harus diingat. Kacamata jadi hanya alat bantu untuk memperjelas kita melihat gitu, bukan untuk mengobati. Kan kalau nggak salah suka ada dok di iklan-iklan gitu, pakai kacamata ini nanti mata jadi sehat atau hilang. No. Makanya jadi ternyata itu ya sahabat Bang Muti. Nah dok, kalau efek yang paling fatal untuk penggunaan handphone dalam jangka waktu yang lama itu apa dok? Tadi yang nomor satu masalah waktu. Jadi semakin berlama-lama dalam satu serial episode, maka resiko-resiko kelainan refraksi minus silinder itu semakin tinggi. Bayangin aja, saya lumayan baik mendapati pasien saya masih umur 5-4 tahun ya, usia-usia prasekolah, bahkan usia sekolah baru kelas 1, langsung minusnya udah 3 ke atas misalnya seperti itu. Jadi orang tua pun terkejut gitu, surprise gitu. Kok bisa dok minusnya langsung besar? Kenapa nggak mulai dari minus kecil gitu? Ya kadang-kadang seperti itu, kita yang miss dalam hidup sehari-hari, kita biarkan anak kita berlama-lama dia melihat sesuatu dalam waktu lama, melihat dekat, jadi bisa handphone, bisa buku, apapun itu, yang penting melihat dekat. Ya, yang penting melihat dekat, lama begitu, apalagi sambil tiduran dia, udah lelah tangannya, lama-lama tangannya mendekat begitu kan. Ini kan nggak kuat ini, kan tidak stabil dia, lama-lama begini. Nah, itu akan membuat resiko yang tadi itu semakin tinggi. Jadi efek jangka panjang melihat, tadi pertanyaannya handphone ya, kelainan refraksi yang semakin parah, minus misalnya paling banyak silinder. Kemudian kalau tidak tertangani bahkan miss, bisa saja nanti ke kasus yang lain, Mas Bayu. Misalnya minus kalau tidak tertangani atau kelainan refraksi itu biasanya karena tidak fokus, akhirnya matanya jadi lari. Nah, ini namanya strabismus atau mata juling kalau masyarakat bilang. Seperti itu. Jadi minus plus silinder kalau nggak ditangani bisa gitu ya dok ya? Yes. Ada lagi satu lagi. Ini juga banyak kasusnya. Namanya mata malas. Bahasa medisnya amblyopia. Lazy eye. Lazy eyes. Jangan dibayangin mata malas itu matanya kelihatan malas. Enggak itu. Enggak sesimpel itu, enggak. Jadi kan suka ada yang bilang, ini matanya ngantukan, ini matanya malas gitu. Itu look lah, itu appearance ya, bedain ya. Jadi kalau lazy eye yang saya maksud ini adalah diagnosis, ini resmi internasional. Ini diagnosis yang kalau bisa jangan sampai terjadi, dan ini banyak terjadi pada anak-anak karena kasus neglect atau kita miss, nggak ketahuan gitu. Nah, lazy eye itu maksudnya begini, di mana sudah terjadi halangan pada sistem saraf hantarannya, sehingga dia melihat dia tidak sensitif lagi. Jadi masalahnya sudah di tingkat yang lebih tinggi, masalah koneksi. Pusat penglihatan kita itu ada di otak belakang sini. Mata itu hanya bertugas menangkap saja, tapi nanti sinyalnya dihantar ke sini. Makanya bagian otak belakang kita harus dijaga supaya penglihatan kita baik gitu ya. Nah, masalah koneksi saraf, nah ini kan udah agak tingkat tinggi nih. Tidak bisa diatasi dengan kacamata. Jadi orang yang dengan lazy eye, mata malas, dikasih lensa setebal apapun tidak bisa lebih jelas. Jadi, solusinya? Bahasa Jawanya mandek. Mandek. Jangan sampai ini terjadi pada anak-anak kita. Lama-kelamaan memang iya, matanya karena sudah tidak melihat, akhirnya jadi turun kelopak atasnya, jadi kelihatan seperti males, seperti mengantuk. Ada yang jadi lari, nah itu namanya juling. Nah ini semuanya bisa terjadi. Nah untuk solusi dari lazy eye sendiri itu, kalau lazy eye sih, amblyopia, lazy eye. Solusinya apa dok? Kalau misalnya kita nggak bisa pakai kacamata, apa harus operasi atau gimana? Sampai sekarang
amblyopia itu masih terus diteliti, kita cari penanganan yang terbaik. Sudah ada kita punya penanganannya, tetapi untuk amblyopia atau mata malas yang ditemukan di tahap-tahap awal, mungkin masih bisa lah, atau di tahap menengah. Tapi kalau sudah di tahap yang lanjut, sudah lama sekali begitu, kemungkinan besar untuk penglihatannya kembali tidak bisa. Ada beberapa terapi, misalnya terapi oklusi, kemudian kita menutup matanya, tetap ada juga terapi seperti obat-obatan, bahkan juga sampai ke terapi seperti game, begitu, game 3 dimensi, 4 dimensi, ya itu bisa kita lakukan sampai saat ini. Di MC ada itu semua? Di MC sedang kita kerjakan. Oke. Ya. Oke. Nah, Dok, kalau tadi dokter bilang ada tingkatan awal, menengah, sampai parah. Nah, untuk lazy eye tingkat awal sendiri itu apa contohnya kasus? Ya, lazy eye tingkat awal itu mungkin masih dalam tahap awal-awal dia mau jadi mata malas ya. Kita sebutnya biasanya pre-amblyopia. Jadi dalam tahap ini kita masih bisa berjuang ya, tetapi kita lakukan observasi dalam waktu yang cukup dekat. Jadi pasien kita minta kontrol tidak terlalu lama gitu. Kemudian kita edukasi orang tua benar-benar supaya orang tuanya juga benar-benar melaksanakan di rumah. Maksudnya mengerti dan paham sehingga bisa mengerjakannya untuk anaknya. Karena kita kan terbatas ya, setelah keluar dari rumah sakit kan orang tua lah yang banyak berperan seperti itu, yang memperhatikan gitu. Waktu di luar. Untuk terapinya ya bila berhubungan dengan kacamata diberikan koreksi kacamata atau lensa kontak khusus, Mas Bayu. Kemudian fisioterapi yang tadi saya bilang, kadang-kadang game seperti Tetris, mungkin Mas Bayu tahu Tetris? Tahu. Ya, yang batang-batang itu. Iya. 3D, 4D gitu. Nah, itu juga bisa membantu. Nah, stimulasi warna dan seterusnya. Tapi itu effort ya Mas Bayu ya. Effort. Jadi itu semuanya adalah efforts, hasil kita follow up gitu ya. Ada yang cukup baik, tapi ada juga yang stagnan, ada juga yang tidak bisa kembali ya seperti itu. Oke. Itu dia sahabat Tribunguti ya. Jangan dianggap sepele ya, Dok ya. Yes, jangan sampai terjadi lah. Kadang kalau kita pagi nih, Dok, mata tuh suka buram. Itu salah satu kendala atau ciri apa gitu? Pagi buram, ya. Mungkin kualitas tidurnya kurang. Oke. Atau durasi tidurnya kurang. Bisa durasi, berarti waktu, bisa kualitas. Ada yang tadi saya bilang, ada orang merem tapi nggak masuk ke zona nyenyak lah bahasa tanda petiknya gitu. Zona nyenyak itu atau kita sebut REM itu, dia benar-benar ini udah rileks semua gitu. Otot-otot ini udah rileks semua gitu.